Halo, testing Jiro lu. Oke, siap. Ini kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan saya Ivy, mahasiswa Malaysia yang kuliah di UGM Yogyakarta dalam jurusan kedokteran gigi. Hari ini saya bikin video untuk share dengan teman-teman Indonesia, bahkan teman-teman di Malaysia. Itu pengalaman saya kuliah di Indonesia, tepatnya di UGM di Jogja gitu. Kerana sering banyak teman-teman Indonesia juga ada pekerja asing Indonesia. Kalau di Malaysia mereka ketemu saya, mereka suka tanya, kok mau kuliah ke Indonesia? Nah, sekarang saya datang sharing kenapa dan juga pengalaman saya kuliah di Indonesia, dan itu perbedaan sistem pendidikan Malaysia sama Indonesia gitu. Nah, ceritanya kenapa saya mau kuliah di Indonesia? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya hampir ditanya sekurang-kurangnya 1 kali setiap minggu. Itu ceritanya gini kan, dulu saya ambil kayaknya program aksasi, kayaknya A-levels gitulah, tapi foundation di sains di satu college yang berbasis untuk ijazah kedokteran gigi ke India. Nah, pas saya selesai, saya ketemu sama satu education agent. Itu agent pendidikan. Dia memperkenalkan UGM ke saya, dan saya cek itu not bad. UGM itu diakui oleh Malaysia. Berarti kalau orang Malaysia lulusan UGM itu bisa praktik di Malaysia gitu loh. Dan itu UGM itu sepertinya University Malaya di Malaysia gitu. Itu one of the best lah. Itu universitas paling bagus, kalau bukan paling bagus, kedua, ketiga, pokoknya top gitu deh. Nah, saya cek juga itu kota Yogyakarta, kota yang nyaman gitu. Nah, itu faktor-faktornya saya berkeputusan untuk tidak mengikuti teman-teman saya yang kuliah ke Indonesia, yang sekarang udah jadi dokter gigi, dan bahkan saya belum, untuk akhirnya ke Yogyakarta gitu. Nah, kenapa teman-teman saya duluan? Kerana kalau college mereka itu mereka mulainya semester di bulan Maret, makanya mereka lebih cepat, dan itu mereka 5 tahun. Dan kalau ijazah kedokteran gigi di Indonesia 6 tahun. Nah, di sini itu perbezaannya sistem pendidikan. Nanti saya akan jelasin kenapa gitu, biar tambah ilmu gitu. Nah, akhirnya gitu saya sendirian tanpa teman-teman untuk ikut ke program ini. Nah, untuk ikut berkuliah di UGM itu bukan kata ngomong-ngomong saja udah jadi. Pasti kalian tahu itu harus lewati kayaknya ujian untuk masuk ke universitas kan. Nah, kalau buat orang asing juga sama, ada ujian, terus ada wawancara. Nah, itu ujian diadakan di University Malaya gitu, di dewannya. Terus itu dosen-dosennya mereka akan dari UGM datang ke Kuala Lumpur untuk menguji. Nah, tahap pertama ujian saya masih ingat itu tahun 2014. Nah, itu ada sekitarnya 200-an, 300-an lah peserta. Terus ada campuran kedokteran gigi, kedokteran hewan, sama farmasi gitu. Jadi kita ambil ujian, diuji bahasa Inggrisnya, matematika, terus ada sainsnya, ada fisika, kimia, sama biologi gitu. Nah, puji Tuhan, dari ujian itu saya pas gitu. Dari 200-300an orang, 70 orang dipilih untuk ikut wawancaranya. Nah, ceritanya sampai wawancara itu bukan uji IQ, tapi uji EQ ya. Nah, pas itu saya ada pacar orang Indonesia. Nah, itu jadi gini, pas saya wawancara,
saya diajarin pacar saya yang orang Indonesia bahasa Jawa gitu loh. Jadi itu dosen-dosennya kaget, kok wong Cino iso bahasa Jawa gitu. Malah wong Malaysia, wong keturunan Tionghoa iso bahasa Jawa gitu loh. Jadi mereka sangat impress. Jadi saya dikasih peluang oleh UGM untuk kuliah di sana. Alhamdulillah, syukur-syukur. Nah gitu. Jadi itu saya belajar dari kegagalan saya yang dulu, karena pas saya SMA masih high school gitu, saya pernah ikut ujian untuk ke Singapura. Dari sekira-kiranya 100 orang, saya dipilih lagi. Ujiannya saya lulus sekitar 100 orang, 200-an, dipilih 9 orang. Nah, saya kan pas itu masih muda ya, 16 tahun, jadi belum berpengalaman. Jadi saya gak lulus wawancara gitu. Saya dari sana saya belajar, wawancara itu tujuannya bukan lihat IQ tapi lihat EQ, lihat cara kamu bergaul sama teman-teman, apakah oke gitu, apakah kamu di kampus baru bisa asimilisasi, bisa dapat teman, daripada kan dikasih peluang untuk belajar akhirnya 1-2 bulan ya wes gak mau pulang gitu kan. Nah dari sana saya udah sangat berniat mau kuliah di UGM, karena kalau saya mau jalan ini saya sangat fokus gitu. Jadi puji Tuhan saya dapat, tapi gak sampai di Indonesia. Sudah putus. Tapi itu cerita hari lain gitu. Jadi nah saya ke Indonesia, masa itu ujiannya bulan Mei, tapi saya baru sampai di Indonesia bulan Agustus. Pas itu saya belum tahu banyak tentang Indonesia, saya nggak pernah wisata ke Indonesia. Pernah kok, itu pas ibu saya lagi mengandung saya bersama papa saya honeymoon ke Bali. Nah itu pas saya masih merupakan zigot ya, masih embrio gitu. Nah pernah ke Indonesia gitu. Nah jadi saya gak ada kelas Indonesia sih. Nah itu agen agentnya kasih tahu kami pelajar itu Indonesia mirip Malaysia. Wah, itu satu penipuan yang sangat besar. Itu Indonesia dan Malaysia itu mirip tetapi beda banget. Jadi saya dikasih konsepsi bahwa itu mirip Malaysia. Jadi saya akan dapat kari atau nasi lemak, dapat sih, tetapi itu masih ada perbedaan yang sangat besar gitu. Jadi pas sampai sana itu makanannya dibawa ke satu hotel sih itu nggak cocok, dan itu cuacanya juga agak dingin berbanding Malaysia. Itu seharusnya bukan makanannya nggak cocok sih, makanan hotel itu aja yang nggak cocok. Soalnya selepas main-main di Indonesia, wah ada banyak makanan yang enak banget gitu. Jadi saya sampai Indonesia dan saya sering ditanya oleh teman-teman Indonesia, kenapa kuliah ke Indonesia, apakah ada keluarga, apakah ada teman. Itu jawabannya enggak, saya datang sendiri kok. Jadi itu saya baru kenalan teman pas di pesawat gitu. Oh ya, itu seangkatan orang Malaysia yang akan kuliah di UGM gitu, baru kenalan. Dan itu pas saya sampai itu dibawa dari bis, dari Adi Sucipto dibawa ke BSR. Itu hostelnya cewek UGM gitu. Jadi pas sampai sana itu bisa lihat ada banyak teman, banyak mahasiswa Indonesia yang kayaknya fresh gitu. Lihat ada bule gitu. Dan pas saya itu juga bingung kan kalau dulu saya bicara dengan mantan saya pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi saya cuman belajar
sedikit lah tentang Indonesia, tapi dia yang belajar lebih banyak bahasa Inggrisnya gitu. Jadi saya coba asimilisasi, dan puji Tuhan, alhamdulillah itu orang Indonesia yang baik banget, baik sangat, ramah sangat, halus sangat. Jadi itu gak kayaknya kalian kalau pernah nonton drama Amerika kan, itu satu satu kanak-kanak kalau dia pindah ke sekolah baru, nggak ada teman, sepi, nggak ada yang mau ngomong dengan dia. Nah itu tidak jadi di Indonesia sih, soalnya pas kami sampai di kampus itu dijaga benar-benar oleh semua orang, dijaga oleh teman seangkatan, dijaga oleh kakak tingkat, dijaga oleh dosen gitu. Jadi ada waktu biar kami menyesuaikan gitu. Jadi itu sangat-sangat baik itu. Di sini saya mau terima kasih kepada teman-teman saya yang banyak membantu anak Malaysia yang bingung ini. Saya tahu, soalnya kan itu bahasanya ada beda loh. Soalnya kalau Malaysia beza, bahasa Indonesia beda. Nah, perbedaannya udah dikata bedanya sendiri. Jadi itu emang gak bisa bilangnya Indonesia sama dengan Malaysia. Itu persisnya gak sama gitu. Kalau kalian pernah melancong, pernah berwisata ke Malaysia, nah kalian tahu itu bedanya gitu. Jadi mula-mula itu komunikasinya agak susah sih, soalnya itu kan orang Malaysia ngomongnya bahasa Melayu, ngomongnya Inggris, tapi orang Indonesia kalau Jogja bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kan, jadi agak bingung dikasih kerja rumah, gak mengerti gitu. Jadi puji Tuhan ada satu teman seangkatan namanya Albert. dia bisa bahasa Tionghoa, jadi dari itu informasi dalam Indonesia sampai ke si Albert, itu si Albert kasih dalam bahasa Tionghoa ke saya, terus dari saya bahasa Inggris ke teman saya, dan semoga diproses itu kata informasi yang terhilang gitu. Jadi itu mula-mulanya emang gak mengerti, sumpah gak mengerti, tetapi kan kami berfikir kan kami mahasiswa Malaysia, mewakili Malaysia, berarti harus menjaga nama baik Malaysia ya. Jadi mula-mulanya kami duduk di depan, dan akhirnya teman-teman juga tahu kami tidur di depan. Bukan bosan sih, tapi kan emang gak mengerti gitu, jadi ngantuk gitu loh. Jadi tapi sangat-sangat magical itu, tidur 6 bulan itu otomatis sudah bisa berbahasa Indonesia gitu. Tapi itu semua orang bisa, cuman harus butuh waktu dan butuh keinginan untuk asimilisasi, untuk belajar gitu. Tapi lama-lama bisa, dan itu teman seangkatan kami itu juga banyak membantu kami. Mereka semua sangat nice juga. Dan saya juga mendapati itu, kalau itu UGM ya, itu top kan Indonesia. Jadi itu teman-teman seangkatan semua pinter gitu loh. Itu kan saya nggak pernah main ke Indonesia ya. Jadi sampai UGM, wah itu kayaknya tempat pacaran semua orang-orang pintar gitu ya. Semua orang-orang pintar sudah terkumpul di UGM gitu. Jadi bisa lihat teman-teman Indonesia saya sangat pintar, bukan hanya dari sisi IQ, tapi EQ saya dapati kebanyakan lah, bisa bilang 99,9% itu orang Indonesia sangat pandai berpidato. Itu bedanya dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia lebih shy gitu, karena bukan shy sih, ini karena sistem pendidikannya yang bikin kayak gitu. Nah, kalau saya sampai di Indonesia itu, saya masih ingat itu habis kuliah pertama itu dosennya tanya siapa
yang mau ada yang sesiapa ada seorang gitu, wah banyak orang angkat tangan. Kalau di Malaysia itu beda sih. Kalau Malaysia semua ya apakah siapa mau tanya semuanya gini gitu loh. Jadi wah saya kaget lihat itu orang Indonesia sangat inisiatif, gak malu untuk bertanya gitu, dan itu dosennya juga ajak untuk inisiatif gitu. Jadi di sini saya belajar itu kamu harus berani ngomong, jangan malu-malu. Jadi itu pelajaran yang sangat penting untuk kami, untuk kita semua. Dan ini saya pernah sampaikan di dalam video untuk kawan-kawan Malaysia saya, supaya kita bisa belajar dari sistem pendidikan Indonesia gitu loh. Nah, kalau di Malaysia itu kalau di tingkat universitas itu dilarang demonstrasi. Ya beneran gak bisa demonstrasi. Itu kalau demonstrasi kan itu pasti melibatkan polisi, kerana dari kecil kami sudah diajarin untuk ikut otoritas, jangan mempersoalkan otoritas. Manut aja, ikut aja. Tapi saya mendapati di Indonesia, saya masih ingat pas saya sampai 9 Agustus kan Jokowi baru menjadi presiden Indonesia ya. Jadi saya bisa lihat ada demonstrasi dan saya sangat kaget. Ada student demonstration, demonstrasi mahasiswa gitu. Itu kayaknya jadi tarikan wisata buat orang asing ini gitu. Ternyata demonstrasi mahasiswa harus kayak gimana, rapi gitu, gak ribet-ribet atau merusakkan infrastruktur gitu, gak seperti di media sosial gitulah. Jadi di sini saya belajar, itu mahasiswa, bukan mahasiswa sih, manusia berhak untuk demonstrasi gitu. Tetapi kalau mau saya ikut di Malaysia gak mungkin, soalnya kan lingkungannya beda gitu. Nah, di sini saya belajar juga. Nah, jadi mula-mula itu kenapa saya masuk program S1 umur 20-an berbanding teman Indonesia yang masuk S1 80-an. Malah ada teman saya, ada satu dia umur 16, 4,5 tahun perbedaan umur saya dengan dia gitu. Nah, kalau di Malaysia ada SD, terus ada high school, itu SMP sama SMA udah digabungin jadi SMA gitu. Jadi totalnya kuliah dari umur 7 sampai 17, 10 tahun. Nah, itu lulus high school gitu. Dah sebelum kamu masuki S1, kamu harus ambil program asasi seperti A-levels lah gitu. Tapi saya mendapati di Indonesia kan ada SD, SMP, SMK, SMA gitu. Terus habis kuliah high school 18 tahun kan, dan itu masuk S1 mula-mulanya setengah tahun. Itu ada program gitu, program asasi gitu. Jadi makanya itu 6 tahun. Kalau strictly speaking itu 5,5 tahun lah. Nah, saya umur 17 kan lulus 18, ambil itu program hak asasi. Terus 19 sampai 20 saya kerja sebagai cikgu tabika 1 tahun. Nah, baru saya masuk. Kalau teman saya dia ambil STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia yang 2 tahun. Jadi mereka lulus umur 20 tahun masuk gitu. Nah, itu ceritanya gitu. Dan kalau Malaysia itu kalau kamu pinter banget juga, kamu harus lulus ikut umur. Itu gak ada orang yang lulus SMA umur 13-an, 14-an gitu. Semua persis belajar sampai umur Form 5, 17
lulus gitu. Jadi ceritanya gini, itu perbedaannya gitu. Dan saya juga mendapati kalau itu orang Indonesia ya, itu sangat pintar menghafal gitu. Jadi kalau ada pelajaran yang hafal itu, saya bisa lihat itu orang Indonesia akan hafal bulat-bulat gitu. Kalau Malaysia itu lebih kepada gak hafal mati-mati sih, itu lebih ke interpretasi gitu. Jadi itu ujiannya formula additional mathematics ya, itu formulanya gak usah dihafalin gitu loh. Tapi kalau di Indonesia itu formula harus dihafalin, padahal menurut saya itu gak usah sih, itu mending kamu bisa pakai gitu. Nah itu perbedaannya pendidikannya di sini gitu. Nah itu mula-mulanya saya gimana, itu kan mula-mula masih belum punya teman, belum punya siapa ya, cuma ada teman-teman Malaysia gitu. Tapi thank God, puji Tuhan, itu banyak teman-teman Indonesia itu mau membantu kita dan mau berteman dengan kita gitulah. Berteman, diajak keluar, diajak nongkrong, diajak ke Malioboro, diajak mendaki gunung gitu. Jadi gak sendirian gitu loh. Jadi kalau kamu bisa berbahasa Indonesia, kamu mau belajar, itu saya yakin pasti ada orang Indonesia yang sangat-sangat baik hati mau mengajar atau bisa ikut les gitu. Banyak sekali. Jadi saya rasa itu kelebihan yang sangat-sangat plus untuk kuliah ke Indonesia. Itu emang berbanding kan negara lain mungkin saya kurang tahu. Soalnya saya nggak pernah kuliah ke negara yang lain, cuma Indonesia. Tapi saya yakin itu proses untuk menyesuaikan diri di Indonesia itu sangat-sangat gampang, karena orangnya yang sangat-sangat ramah. Dan itu ada salah satu faktor itu kan orang Indonesia ada berjiwa rumah tangga gitu. Jadi jirannya saling jaga-jaga. Itu bahkan satu orang asing satu bule di RT itu, nah dijaga oleh ibu-ibunya, bapak-bapaknya gitu. Jadi buat orang tua saya di Malaysia juga merasa aman kan ada ibu bapak Indonesia, ibu bapak angkat Indonesia jaga saya. Jadi maksudnya nggak takut gitu loh, gitu. Jadi wah, saya ngomong juga lama, mungkin terlalu entusias ngomongnya, sudah 23 menit. Mungkin sampai sini, nanti episode lain saya angkat sharing sedikit tentang itu proses pengalaman saya di Indonesia, wisata di Indonesia gimana, itu proses saya proses saya belajar ilmu kedokteran gigi itu gimana, dan juga KKN ya, KKN di Indonesia itu. Kalau di Malaysia orang ada KKN itu khas Indonesia. Nah itu program yang sangat bagus, sehingga ada duta Malaysia tanya ke saya itu gimana program KKN ini mau dijalankan di Malaysia, itu prosesnya, dan saya kasih saran. Berarti itu sampai kerajaan Malaysia. Kalau bahasa Indonesianya pemerintahan ya, kalau di Malaysia kan itu masih ada sultan-sultannya, berarti pakainya kerajaan gitu, kingdom, kerajaan Malaysia. Itu mereka minat ambil KKN Indonesia sebagai satu program untuk dimasukin ke S1 mereka gitu. Berarti bagus ya. Nah itu episode lain. Itu terima kasih udah sampai sini. Ini saya kali pertama sharing video dalam bahasa Indonesia. Itu mungkin bahasanya belum sempurna. Kalau ada pembetulan atau saran, itu bisa dikasih supaya saya juga belajar. Terima kasih. Matur nuwun, sampai sini. Bye bye.